Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di acara pelayanan penyuluhan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Siska Andela, yang saya hormati Ketua RT 2, Kelurahan Kedai Bakti, dan para hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, tanggal 14 April 2022, kita bisa menyaksikan penyuluhan yang berjudul Gangguan Pola Tidur oleh mahasiswa Poltekkes Menkes Palembang, Prodi Keperawatan Ibu Tunggal. Kemudian saya lanjutkan dengan membaca susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan materi yang sebelumnya akan dipimpin oleh moderator. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Kepada moderator, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada MC atas pembukaannya. Yang saya hormati Ketua RT 02 Kelurahan Kedai Bakti, serta para hadirin yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara yang dimulai dengan dibaca oleh pemateri. Kepada pemateri, saya persilakan. Gangguan tidur adalah kondisi ketika seseorang mengalami kelainan pada tidurnya dan mempengaruhi kualitas tidur. Meski penyebabnya beragam, gangguan tidur pada umumnya disebabkan oleh stres atau beberapa kondisi medis yang menyebabkan seseorang sulit untuk mengatur pola tidurnya. Jenis dan penyebab gangguan tidur yang pertama ada insomnia. Insomnia adalah kondisi ketika seseorang sulit tidur atau butuh waktu yang sangat lama sampai bisa tidur. Kedua, hipersomnia adalah kondisi ketika penderitanya tidur sangat panjang sehingga penderitanya selalu mengantuk di siang hari. Ketiga, tidur berjalan. Penyakit tidur berjalan atau sleepwalking dalam istilah medis disebut somnambulisme. Penderita kondisi ini sering bangun, berjalan, atau melakukan berbagai kegiatan dalam keadaan tidur. Yang keempat, nightmare atau mimpi buruk terjadi saat otak menyebabkan seseorang memimpikan hal-hal yang meresahkan. Dan yang kelima, sleep terror atau teror tidur lebih sering terjadi pada anak-anak, terutama yang berusia 4-8 tahun. Penderita teror tidur dapat tampak ketakutan hingga berteriak ketika tidur. Gejala gangguan tidur: bangun dan tidur di waktu yang tidak teratur, sulit tidur di malam hari, gerakan tungkai yang tidak disengaja saat ingin tertidur, irama napas yang tidak normal saat tidur, ketakutan, bermimpi buruk, berteriak atau berjalan ketika tidur, kebiasaan mendekur, tersedak, mengertakkan gigi atau berhenti bernapas sesaat ketika sedang tidur. Apa saja sih pengobatan gangguan tidur? Nah, pengobatan gangguan tidur yang pertama bisa kita lakukan dengan perubahan gaya hidup. Apa saja sih contoh perubahan gaya hidup? Yang pertama, mengonsumsi lebih banyak makanan berserat seperti sayuran dan buah-buahan, membatasi asupan gula dengan mengurangi konsumsi cemilan yang manis, berolahraga secara rutin, mengelola stres dengan baik. Kemudian yang bisa kita lakukan, cara kedua, yaitu dengan psikoterapi. Salah satu contoh psikoterapi yang dapat dilakukan adalah terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir penderita gangguan tidur. Yang ketiga, penggunaan alat khusus ketika tidur. Pada penderita hipersomnia, dokter mungkin akan menganjurkan penggunaan alat khusus ketika tidur. Alat tersebut terdiri dari masker oksigen yang tersambung ke alat yang dinamakan Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP. Terapi CPAP berguna untuk membuat saluran pernapasan tetap terbuka. Keempat, obat-obatan. Obat-obatan yang biasa diberikan oleh psikiater untuk mengatasi gangguan tidur antara lain obat penenang, obat antidepresan. Selanjutnya ada pencegahan gangguan tidur. Apa saja sih pencegahan yang dapat kita lakukan supaya tidur kita teratur? Nah, yang kita lakukan yang pertama, menciptakan lingkungan yang baik untuk tidur. Selanjutnya, menghindari alkohol, kafein, dan rokok. Yang ketiga, tidak bekerja hingga larut malam, tidur sesuai jadwal, dan berolahraga secara rutin. Baik,
Terima kasih kepada pemateri. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Diana Fakela. Di sini saya mau nanya, bagaimana cara agar pola tidur kembali normal? Terima kasih. Baik, kepada saudari Diana, pertanyaannya akan dijawab langsung oleh pemateri. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, untuk mengatur pola tidur agar kembali normal, yang pertama buatlah rutinitas tidur. Kemudian, perhatikan makanan dan minuman sebelum tidur. Yang ketiga, ciptakan lingkungan ruang tidur yang nyaman, atur pencahayaan kamar. Baik, tibalah di penghujung acara. Pada kali ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.